Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia dan insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu surah di dalam Al-Quran yang termasuk surah-surah di barisan terpendek, salah satunya adalah Al-Quran surah Al-Kautsar. Saya yakin semua kita hafal surah ini, karena tidak sedikit di samping suratul Ikhlas, surah Al-Kautsar ini menjadi surah yang akrab dengan kita, karena selalu kita pakai di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah ini turun punya asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada ulama berpendapat tanpa asbab nuzul pun tetap ini akan diturunkan, tetapi akan lebih linier ketika kita di kemudian hari ingin memahami surah ini dengan melihat latar belakang, peristiwa atau asbab nuzul daripada surah ini. Ada 2 versi tentang asbab nuzul. Mudah-mudahan dalam kajian Al-Kautsar ini dapat kita ketengahkan. Yang pertama, ada seorang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya As bin Wail bin Hisham, di mana As bin Wail bin Hisham ini menggelari Rasulullah dengan gelar-gelar yang tidak bagus, gelar-gelar yang mengejek, yang ada nada mencemooh, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar abtar, orang yang terputus. Sehingga ketika melihat Rasulullah, As bin Wail ini mempopulerkan Rasulullah dengan si abtar, yaitu orang yang terputus. Kenapa As bin Wail memberi gelar abtar? Karena dalam perspektifnya, dalam anggapannya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang terputus silsilahnya, karena dianggap tidak memiliki keturunan laki-laki. Meskipun realitanya sejarah mencatat beliau memiliki keturunan laki-laki, memang ketiga putra beliau memang meninggal ketika masih kecil atau belum balik. Itulah sehingga As bin Wail bin Hisham ini menggelari Rasulullah dengan si abtar. Rasulullah lewat, diejek-ejek dengan abtar lewat, si abtar lewat. Melihat dari jauh, itu si abtar datang. Jadi bentuk cemoohan, bentuk ejekan. Yang ejekan itu dilatar belakangi oleh satu keadaan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki, dianggap terputus generasinya karena tidak memiliki anak laki-laki. Padahal apabila seseorang membaca sejarah yang menjadi sebab musabab orang-orang kafir Quraisy, musyrik Mekah,
itu bahkan diabadikan dalam Quran. Mereka itu ketika istrinya melahirkan seorang putra laki-laki, maka kebanggaan itu ada pada mereka, sehingga dibawa tawaf, dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan. Tetapi ketika istri-istri mereka melahirkan bayi perempuan, bukan laki-laki, itu digambarkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 58, wajah mereka menjadi kusam. Di samping itu mereka menjadi malu mereka karena memiliki anak itu. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya dikubur hidup-hidup karena saking malunya. Dan ini menunjukkan betapa wanita di masa pra-Islam menduduki satu posisi yang sangat rendah sebelum Islam itu datang. Itulah sehingga ketika Rasulullah tidak memiliki putra laki-laki yang hidup sampai dewasa, dianggap itu terputus, sehingga mendapatkan gelar si Abtar. Ada riwayat yang lainnya, konon tradisi masyarakat jahiliyah membunuh, mengubur hidup-hidup anak wanita itu disebabkan karena di masa jahiliyah pernah terjadi peperangan dengan Persia dan mereka mengalami kalah telak. Mereka mengalami kalah telak sehingga wanita, anak-anak ditahan sedemikian rupa dalam waktu tertentu. Terus akhirnya setelah sekian lama dibebaskan oleh orang-orang Persia. Tetapi sebagian mereka tidak mau kembali ke Mekah. Inilah yang membuat mereka marah, utamanya di kalangan Bani Tamim, geram dengan peristiwa ini, sehingga mereka tidak menyukai generasi atau seorang anak yang jika itu lahir adalah wanita. Dan itu tertulis dalam tafsirnya Pak Quraish Al-Misbah. Ada yang melatar belakangi seperti itu. Sehingga As bin Wail bin Hisham memberikan gelar kepada Rasulullah dengan Abtar. Tentu Rasulullah sebagai seorang panutan tentu sedih. Meskipun ada yang memahami kesedihan Rasulullah itu bukan persoalan personal. Karena kalau ejekan itu masalah personal, beliau itu tidak sedih. Nanti dikhawatirkan jika ada umat beliau tidak memiliki seorang putra, padahal sudah melahirkan berkali-kali wanita, dikhawatirkan berdampak pada umatnya, sehingga itulah yang disedihkan. Ada yang memahami seperti itu. Sehingga kesedihan itu diwakili oleh beliau. Karena beliau sedih seperti itu, akhirnya Allah menurunkan surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itulah orang-orang yang terputus. Jadi latar belakang peristiwa pertama seperti itu. Sejarah mencatat Rasulullah dari istri pertama, Ibunda Khadijah, melahirkan beberapa putra dan putri, di mana yang hidup sampai dewasa adalah yang putri. Tetapi yang laki-laki rata-rata meninggal sebelum balik, bahkan dalam masa kanak-kanak. Bahkan ada yang baru melahirkan 7 hari meninggal dunia. Sejarah mencatat beliau memiliki 7 orang putra-putri, dan yang putra ini ada yang namanya Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Ibrahim, sehingga beliau sering diberi gelar dengan Abul Qasim, itu maksudnya adalah bapaknya Qasim. Tapi ketiga putra ini meninggal sebelum balik, kecuali 4 putrinya, yaitu Fatimah, Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kalsum. Semuanya hidup sampai masa balik, meskipun ada 3 putri beliau selain Siti Fatimah itu masih mendapati Rasulullah wafatnya. Semuanya yang 3 putrinya wafat mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Fatimah inilah lahir generasi yang banyak sampai sekarang, sehingga generasi silsilah dari Rasulullah tidak terputus. Jadi ini anggapan yang tidak benar. Jika Rasulullah dianggap sebagai orang yang terputus, maka kita sebagai umatnya, tatkala kita tidak memiliki anak laki-laki, tidak usah bersedih. Karena laki-laki atau wanita
itu semuanya adalah kehendak dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang memiliki 3 orang putri yang diberikan nafkah kepadanya, diberikan pakaian, dijaga kehormatannya, dan dia dididik sedemikian rupa, Nabi mengisyaratkan orang itu seperti 2 jari antara beliau dan orang itu. Maka tidak usah berkecil hati, karena ketiga putri-putri kita menjadi wasilah meringankan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak mendapatkan putra laki-laki, ini tidak boleh bersedih. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan kita dan telah menjadi model bagi kita, patron barometer dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi kisah pertama, asbabun nuzul, turunnya daripada surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita semuanya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa orang yang memiliki 3 orang wanita, ada yang mengomentari bagaimana kalau 2, begitu 2. Seandainya ditanya bagaimana kalau 1 pun juga akan diiyakan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengisyaratkan sambil bersabda, wa aqama alaihinna kana ma'i fil jannati hakadha wa asyara bi asabihi al-arba'. Seperti 2 jari ini. Maka ini menjadi fadilah bagi kita semuanya, sehingga tidak layak kita berkecil hati jika tidak memiliki anak laki-laki. Dan itu sebenarnya dengan kelakar kalau anak-anak kita menikah, akhirnya kita juga punya putra laki-laki, meskipun statusnya adalah menantu kita, dan itu juga bagian daripada diri kita insya Allah. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.